Dimulai aja ya langsung ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kak Daus dan teman-teman yang saya banggakan yang sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Nova Amalia, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Hari ini yang akan melakukan presentasi Kak Agus dengan materi analisis kompleks. Kepada Kak Agus, dipersilahkan langsung materi saja, Kak. Sebentar ya. Hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul kembali ya di MATLAB ya, MATLAB materi analisis kompleks. Nah ini pertemuan ketiga ya, kalau analisis kompleks berarti pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan bentuk lain ya, bentuk polar ya, bentuk polar dari bilangan kompleks. Kemudian kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung angkat tangan atau langsung chat aja. Ini saya lagi standby, nggak apa-apa. Saya juga pakai laptop untuk melihat meeting chatnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja ya. Ini papan tulisnya kebaca ya, insya Allah kelihatan. Terbaca. Oke. Harusnya hari ini itu kita akan membahas persamaan jalan kompleks ya. Walaupun pas saya lihat saya coba cek lagi ya di mana di soal ONMIPA kemarin ya, itu ada hal yang belum saya jelaskan, yaitu terkait dengan bentuk lain, itu bentuk ketiga dari bilangan kompleks ya. Tadinya saya tidak mau menjelaskan karena jarang dipakai, tapi kayak sepertinya ini perlu untuk dijelaskan. Yaitu bentuk lain di bilangan kompleks itu bentuk yang pertama kita bentuk ya. Kemarin kita membahas bentuk ini ya, bentuk kartesius yang ini.
Kartesius ya, Kartesius. Mari kita bentuk bilangan kompleks. Ada yang pertama yaitu bentuk Kartesius yang kemarin. Bentuk Kartesius yaitu X dan Y ya, X, Y atau X ditambah YI. Yang kedua yaitu kemarin kita sudah membahas terkait dengan bentuk polar. Bentuk polar yaitu R dalam kurung sin theta sin cos R dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Di mana R-nya adalah yang kemarin itu sudah kita bahas ya. R-nya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan theta itu sudut dari itu ya, sudut dari ini. Dari sudut kartesius yang terbentuk. Ini. Kita ulang lagi ya. Flashback ya. Ini X tambah YI. X Y, ini real part-nya, ini imaginary part-nya, ini theta, ini R. Yang terakhir yaitu bentuk Euler. Biasanya kalau kalian bacanya gimana nih? Sebenarnya bacanya bukan Euler ya, bentuk Euler. Sebenarnya bacanya itu bukan Euler ya, tapi Euler. Bacanya Euler semua. Itu bukan orang Inggris. Bukan Euler. Ini Euler. Jadi bentuk Euler ini jadi melibatkan bentuk bilangan Euler ya, yaitu E. Itu yang pertama kan yang kartesius kan Z sama dengan ini. Polar bentuknya Z sama dengan ini. Kalau Euler bentuknya Z sama dengan E I theta. R. Kurang lengkap. Z sama dengan R. Jadi yang ini, yang bentuk ininya nih. Yang bentuk ini diterjemahkan dalam bentuk Euler yaitu R kali E I theta. R-nya ini ya, R-nya yang ini. Kalau theta-nya kita tetap di sini ya. Jadi ini bentuk Euler namanya. Bentuk Euler. R kali E I theta. Theta-nya dari sini ya. Theta-nya dari tetap dari sini. Jadi kalau dari mana sih Kak bentuk kok bisa sih dari kosin, dari bentuk trigonometri, dari bentuk polar, bentuk trigonometri kok bisa jadi E? Nah itu saya tidak membahas sampai jauh sampai ke pembuktiannya ya, walaupun ya memang perlu ya. Kalau teman-teman yang sudah membahas analisis numerik pasti tahu yang namanya deret Taylor ya, deret Taylor, deret Maclaurin. Kalau menurut teman-teman sekalian apa saya jelasin atau enggak? Kenapa kok bisa sin cos jadi bentuk Euler? Kalau teman-teman belajar deret Maclaurin, ada jawabannya ya. Mengubah dari bentuk sin ke bentuk E. Bentuk E. Ya. Jadi ada bentuk ini, nama bentuknya bentuk Euler yang melibatkan E, di mana E itu bilangan Euler ya. Kalau kita lihat Maclaurin, E itu sama dengan 1 tambah 1 per 1
1/2 ya. Di mana E itu kalau misalkan di dalam Garrett Maclaurin itu 1 tambah 1 faktorial tambah 1/3 faktorial bla 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 sampai tak hingga ya. Jadi E itu kalau dalam bentuk deret begini. Begitu dengan sin dan cos ya kalau kita mengacu pada Garrett Maclaurin. Saya tidak membahas sampai detail ya, silakan perubahan antara Z dan E ini ke Garrett Maclaurin. Kita akan membahas terkait dengan soal analisis kompleks. Silakan buka soal analisis kompleks tahun 2022 yang dikirim oleh siapa lupa ya. Kita akan membahas soal analisis kompleks yang saya coba lihat dulu. Masih ada nggak sih? Enggak ada. Ini WA dulu. Ini soal analisis kompleks nomor berapa sih kemarin teh? Nomor 4 ya? Coba buka soal analisis kompleks yang dikirim di MATLAB itu, yaitu ONMIPA tahun 2022, soal nomor ini, nomor berapa sih? Nomor kompleks. Nah ini nomor 4, yang halaman kedua. Halaman kedua. Oh iya. Yaitu ini udah ya, yang ini udah ya. Ini udah yang ini ya. Saya coba lagi. Kita akan mencoba untuk menjawab soal ONMIPA, analisis kompleks nomor 4. Yang kita butuhkan bentuk Euler dan juga bentuk bentuk polar kemarin ya. Kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan ONMIPA nomor 4. Soalnya begini. ONMIPA 2022 nomor 4, halaman kedua ya, halaman kedua. Kompleks. Jika Z sama dengan sin T/4 ditambah I, maka akar 2 re itu real part ya, re Z ditambah im Z berapa, kan gitu ya, sama dengan berapa ya, sebenarnya ini sama dengan tanda tanya. Ya, jadi kita mau jika bentuknya begini, saya cuma menuliskan jawabannya aja ya.
Jadi untuk ini ya, inginnya kita harus bongkar dulu yang ini. Seperti ya, RZ-nya berapa, IMZ-nya berapa, karena begini, sin pi per 4 plus I. Kita nggak bisa menentukan RZ-nya berapa, IMZ-nya berapa. Jadi kita nggak bisa menentukan ininya berapa sih, ininya berapa nih, ininya berapa, karena bukan dalam bentuk kartesius kayak ini ya. Nah, kita bongkar dulu. Jawab. Z sama dengan sin I per 4 tambah I. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita pakai dulu aturan dari sin A plus B. Masih ingat nggak di persamaan trigonometri kelas 11? Tahu ya, sin A plus B sama dengan, coba dibuka ya, dibuka buku kelas 11-nya, atau buku trigonometrinya, sin A plus B berarti sama dengan enggak mau, sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Nah ya begini ya, kelas 11 ya. Oke, kita bongkar yang ini. Karena ini belum dalam bentuk ini ya, RZ IMZ ya. Belum bentuk kartesius. Kan bentuknya sin. Sehingga kita kesinikan. Z sama dengan yang ini sin A, ini kan ya. Ini A, anggaplah ini A. Ini B. Sin pi per 4 cos I ya, ditambah cos pi per 4 sin I. Oke. Sin pi per 4, cos pi per 4 kita tahu ya. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Sin dan cosnya sama. Berarti Z sama dengan setengah akar 2 cos I akar 2 sin I. Atau enggak kita bisa langsung keluarkan ya setengah akar 2-nya ya. Kita bisa keluarkan langsung setengah akar 2-nya. Kita bisa keluarkan langsung sehingga Z sama dengan setengah akar 2 cos I tambah sin I. Oke, udah mulai terbentuk tuh. Udah mulai terbentuk bentuk polar ya. Nah, kemudian kita bisa kemudian dari bentuk polar ini saya hapus ya, soalnya mau diterusin ke bawah coba. Ya, soalnya ada di ini ya, di grup ya. Kita tahu bentuk polar itu kan ini ya. Z sama dengan R cos theta I sin theta. Kemudian bentuk polar yaitu R E I theta. Kalau kita samakan berarti kan ini ya. Berarti kan R cos theta I sin theta, atau enggak langsung ya. Kita bisa langsung. R-nya boleh dihilangkan saja sehingga jadinya adalah cos theta tambah I sin theta sama dengan E I
theta, gitu ya. Atau enggak oke lah, R-nya kasih lah, atau R-nya kasih. Kemudian R-nya kita bisa coret ya. Nah, kita bisa coret. Sehingga ini sama dengan ini. E kali I theta. Ini memang agak sedikit, kalau kita misalkan, ini kebayang ya yang ini ya, jadi didapat bahwa E I theta sama dengan cos theta I sin theta. Jadi persamaan lagi ya, persamaan trigonometri lagi digunakan. Sehingga kalau cos min theta itu kan sama dengan cos theta. Kalau sin min theta itu adalah min sin theta. Min sin theta. Sehingga E min I theta sama dengan cos theta min I sin theta. Jadi dua persamaan ini ya. Persamaan pertama yang ini. Ini memang idenya nemu aja nih. Persamaan pertama itu yang ini ya. Persamaan kedua yang ini. Sehingga dengan menggunakan lagi ya, menggunakan persamaan pertama dan kedua nih. Ini kenapa saya menggunakan dua persamaan ini? Ini kita untuk menunjukkan, untuk mengubah ini nih, bentuk ini. Kan ini sulit ya. Kan kita taunya cos apa gitu kan. Taunya cos 45 gitu kan ya. Cos 30, cos 60 gitu kan. Lah cos I berapa kan gitu ya. Kan ini bingung ya kita. Kita bingung di sini. Cos I berapa? Kan I emang bisa dicari cosnya kan gitu. Kan kita nggak tahu ya. Yang ini kan sulit nih. Bentuk begini kan sulit. Kita nggak bisa, nggak punya ide di sini nih, mentok di sini. Maka kita gunakan bentuk yang ini. Bentuk yang ini. Ya. Bentuk yang ini sehingga didapat bahwa jadi dua persamaan ini kita gunakan SPLDV ya. Kalau dijumlahkan misalkan berarti kan 2 cos ya. Ini papan tulisnya nggak muat. Yang ini selesai ya. Yang persamaan pertama, persamaan kedua yang ini kita gunakan proses eliminasi substitusi ya. Jika kita eliminasi sinnya, ini kan cos dulu ya. Eliminasi sinnya dulu. Sin berarti kan diapain? Eliminasi sin berarti ditambah ya, tambah. Kemudian eliminasi cos berarti kan dikurang. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan baru. Ini sudah selesai ya, insya Allah ya. Sambil menulis. Sehingga bentuk E I theta cos theta tambah I sin theta, kemudian E min I theta cos theta min sin theta. Kita eliminasikan, eliminasi sin, eliminasi cos, sehingga kita dapat persamaan baru. Kalau kita eliminasi sin, berarti kita dapatnya 2 cos theta sama dengan E I theta ditambah E min I theta. Kan ya? Sehingga cos theta adalah E I theta
tambah E min I theta per 2. Ini cos theta. Kalau kita eliminasi cos, didapatkan bahwa 2I sin theta sama dengan E I theta dikurang E min I theta. Sehingga sin theta sama dengan E I theta min E min I theta per 2I. Nah, dua persamaan inilah, ya, dua persamaan ini yang akan kita gunakan. Itu E pangkat 1 ya ditambah E pangkat min 1 per 2. Yang ini. Yang cos. Ya. Kalau kita substitusikan theta sama dengan I, berarti kan I kuadrat. I kuadrat kan min 1. Min I kuadrat ya min dari min 1 ya 1. Jadi ini. Kemudian untuk sin-nya berarti ditambah ini ke sini sama ya. Berarti E pangkat min 1 dikurang E pangkat 1 per 2I. Nah, udah mulai tampak tuh. Udah mulai tampak. Nah, agar yang kita inginkan kan agar bentuknya kartesius ya. Kita bentuknya pengennya kartesius agar kita tahu berapa re-nya, berapa im-nya, berapa real part-nya, berapa im-nya. Maka kita harus ke atasin yang ini nih. Yaitu dengan mengalihkan ini dengan I per I. Ya, sehingga ini menjadi min 2 ya, min 2 kan ya, min 2 coba kesiniin boleh min 2 ini I-nya langsung ke sini ya, I gitu ya, sehingga menjadi ini udah, sehingga ini akan menjadi terakhir yaitu Z sama dengan setengah akar 2 atau akar 2 per 2 aja lah biar banyak space ya. Akar 2 per 2 ini ya E ditambah E pangkat min 1 per 2. Nah, ditambah ini kan kalau dikalikan I ya, I-nya oke lah. Oke, ke depan aja I-nya. I kali ini kan kalau misalnya kita lihat ini ya, ini kan berarti kan min 2 ya. Min 2 minus ya. Jadi kalau kita minusnya ini minus E dibagi minus berarti kan E ya. Berarti yang ini nih akan jadi begini. E ditambah dikurang. Minus yen, ini kan jadi, ini akan jadi minus. Ini kan jadi plus. Sehingga E dikurang E min 1 per 2. Ini jadi min 2 ya ini. Ini kan dikalikan. Hasilnya min 2. Nah, kita
kita min 2-nya ke atasin. Jadi agar bawahnya 2. Nggak kelihatan. Nah, agar bawahnya ini 2 kan, agar bawahnya 2 nih kayak gini. Maka yang atas harus berubah tuh. Jadi yang ini akan jadi positif, jadinya yang ini. Yang ini akan jadi negatif, akan jadinya begini. Sehingga didapatlah, dan didapat tuh. Rez-nya berapa, in-z-nya berapa ya. Didapatlah rez. Rez-nya adalah, kalikan ini ya. Ini bentuk ini. Berarti rez-nya adalah akar 2/4 akar 2/4 akar 2/4 dari ini ya, ditambah pangkat min 1. Sedangkan im-z-nya dan im-z-nya yang ini ya, ini kali ini kan gitu ya. Akar 2/4 dikalikan dikurang pangkat min 1. Gitu ya. Dapat kan? Ini im-nya, ini re-nya. Gitu. Sehingga didapatlah kesimpulan bahwa akar 2 re-z ditambah im-z adalah, ini aja tambah ini dulu ya. Ini tambah ini ya. Ini tambah ini kan jadinya apa? Sebelum kita kalikan akar 2 ya. Sebelum kita kalikan akar 2, kita coba kalikan ini sama ini. Berarti kan akar 2 ini tambah ini. Berarti kan ini salah menghabiskan ya. Ini kan habis nih. Ini kan habis. Berarti akar 2/4, akar 2/4. Akar 2/4 dalam kurung. Ini kan ini tambah ini ya. Tambah ini kan habis ya. Pangkat min 1-nya kan habis. Tambah 2 kan ya. 2 gitu. Sehingga oke, ini coret, ini tinggal 2. Gitu kan? Sehingga didapat akar 2 ini ya. Akar 2/2 kali Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. 2/2 kali sama dengan Jadi jawabannya adalah Mengerti nggak ini? Saya kayak kecepatan. Ini ya, jawabannya adalah yaitu tadi ya, yaitu bilangan Euler. Mind blowing. Oke. Tapi ngerti nggak siapa? Rizky Purnama ya. Tapi ngerti nggak alurnya? Alurnya ngerti nggak? Alur. Ya memang sih betul, mind blowing. Nggak kepikiran bakal begini nih. Ini yang nggak kepikiran. Iya, kurang mungkin karena masih semester 1 kali ya. Jadi E itu kalau cari di Google, E itu bilangan Euler ya, bilangan Euler. Bilangan Euler itu 2,7 sekian ya. Ya masih kurang ya. Yang kalau semester 3 ya semester 5 kira-kira ada yang ini. Kalau semester 1 mungkin nggak
pikiran ya mungkin ini dari mana. Jadi jawabannya E ya. Jadi jawaban dari analisis kompleks nomor 4 itu E. Jawabannya E. Mana E itu adalah tadi ya bilangan Euler. Kalau pakai deret Maclaurin dari 1 tambah 1 tambah 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, bla 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 sampai hingga. Ya gitu ya. Emang tapi nangkep ya apa namanya arah ininya, arah pengerjaannya gitu. Kok bisa itu jadi E gitu. Jadi berapa sih kalau E itu? Lupa saya tepatnya. Coba saya. Oke. Oke. Gitu ya. Itu kalau saya tadi coba cari itu adalah 2,71828 sekian 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 ya. 2,718 2,718. Iya, jadi ya kalau misalkan bentuk Maclaurin-nya ini. Itu ya. Memang sih kalau memang kita mikir soal MIPA gitu kan. Ya nemu idenya gitu kan. Jangankan soal MIPA gitu ya. Soal UAS aja kadang UAS, TS dari dosen-dosen kesayangan kita itu juga kadang butuh apa sih? Butuh idenya gitu loh. Bagi soal-soal yang membuktikan gitu kan. Kalau memang soalnya yang menghitung yang kayak mesti Afan ya kalau misalkan kalkulus gitu. Kalkulus kan istilahnya hampir kalau membuktikan itu hampir jarang ya, jarang kalau kalkulus membuktikan itu. Jadi model-model kayak struktural aljabar itu kan ya yang dibutuhkan itu idenya gitu. Ya, struktural aljabar misalkan idenya gitu. Ada soal nih, ya idenya dari mana gitu kan? Dari mana kita harus memulainya gitu. Gitu ya. Ini soal on MIPA tadi yang nomor 4, yang lembar kedua tadi yang AS kompleks ya. Ya insya Allah ya. Oke, kita baru ke persamaan bilangan kompleks atau complex equation. Ini untuk menjawab soal on MIPA analisis kompleks yang satunya, yaitu nomor berapa ya? Nomor berapa ya? Nomor mana ini? Oh ini nomor 3. Nomor 3. Ini untuk menjawab soal analisis kompleks nomor 3 ya. Oke, saya coba tulis soalnya dulu di sini. Walaupun dulunya di sini ya. Saya tuliskan kira-kira, pokoknya tentukan penyelesaian. Apa sih tentukan? Oke. Banyaknya dengan kompleks tak real sih ya. Ya, nomor 3 lah pokoknya. Oke lah, saya prolog dulu deh. Prolog dulu di persamaan kompleksnya. Persamaan kompleks. Persamaan kompleks. Oke, persamaan kompleks. Contoh untuk menjawab nomor 3 ini, saya kasih contoh misalkan kira-kira kalau saya tanya Z kuadrat sama dengan 1, maka ada berapa penyelesaian Z di sini? Silakan boleh jawab di grup chat ya. Kira-kira kalau misalkan Z
Z kuadrat sama dengan 1, ada 2 ya, oke betul. Yaitu Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1 ya. Z 1 dan min 1, betul 2 ya. Kalau misalkan saya tanya, Z pangkat 4 sama dengan 1, kira-kira ada berapa penyelesaian Z? Kalau kita misalkan bilangan real, iya. Kalau kita misalkan bilangan real, oke kita pasti bilangan realnya pasti kan 1 dan min 1 ya. Kalau kita bilangan real, oke. Kalau kita ngomong bilangan real ya, kita ngomong bilangan real. Kira-kira ada nggak selain 1 dan min 1 yang memenuhi Z pangkat 4 sama dengan 1? Ya, boleh. Boleh, Hilda, boleh. Kita tahu ya. Jawabannya adalah ada berapa? Ada 4 ya. Jadi ada 4. Selain 1 dan min 1, ada nggak kira-kira di bilangan kompleks? Bilangan kompleks, kita ngomong bilangan kompleks, bukan bilangan real. Yaitu siapa? Yaitu I dan min I. Ada 4 penyelesaian ya. Jadi Z pangkat 4 sama dengan 1. Ada 4 penyelesaian, yaitu 1, min 1 yang mungkin kita kepikiran ke sana. 1 dan min 1. Dan juga I dan min I. Bisa kita cek ya. Kok bisa sih Kak, Pak, I dan min I? Silakan boleh cek. I pangkat 4. Berapa hasilnya? I pangkat 4. Berarti berapa? I pangkat 4? Berarti kan sama dengan, oke lah, I kali I kali I kali I ya. I kali I min 1 kali I min 1. 1 kali min 1 sama dengan 1. Itu ya. Jadi sama ya, berarti penyelesaian dong. Z pangkat 4 sama dengan 1. Berarti kan, karena I pangkat 4 sama dengan 1, berarti dia penyelesaian. Karena kalau kita substitusikan Z ke sini, oh berarti hasilnya benar-benar 1. Gitu. Gitu ya. Kalau dalam sebetulnya kalau untuk persamaan kompleks, bentuknya begini ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian bentuk kuadrat bisa. Kita makanya bentuk ini aja. Karena di soal bentuknya begini ya. Jadi kalau min 1 bisa nggak min 1 min 1 misalkan. Jadi kan min I ya, pangkat 4, min I kali min I kali min I kali min I. Berarti kan min I kali min I berarti min I ya, min 1 ya. Min 1 kali min 1 ya 1. Berarti I dan min I termasuk dalam penyelesaian Z pangkat 4 sama dengan 1. Secara umum sebetulnya untuk Z pangkat N sama dengan oke lah. Kalau kita mikirnya bilangan real ya, atau sama dengan A. Di mana A-nya bilangan real ya? Sama dengan A, atau enggak sama dengan apa ya? A loh. Di mana A-nya itu bilangan real? Itu ada sebanyak N penyelesaian. Sebanyak N penyelesaian. Berarti kalau Z pangkat N sama dengan A, berarti ada Z1, Z2, Z3, sampai Zn. Jadi penyelesaiannya ada Z1, Z2, bla 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 sampai Zn. Berarti ada N penyelesaian. Gitu ya. Ya tadi Z pangkat 4 sama dengan 1. Berarti ada berapa penyelesaian? Sama dengan 1. Berarti Z pangkat Z-nya ada
Y1, min 1, I, dan min I. Kemudian kok bisa sih? Bagaimana kita cara tahunya? Kok bisa kita menentukan ini? Yaitu dengan cara mengubahnya menjadi persamaan polar. Kita kembali lagi ke apa ya? Kita buka-buka lagi buku-buku kelas 11 matematika peminatan, yaitu terkait dengan persamaan trigonometri. Ya. Jadi secara umum penyelesaian dari Z pangkatnya. Ini ada Z n penyelesaian ya. Jadi ada n penyelesaian sebanyak penyelesaian. Kan HP-nya adalah Z sama dengan Z1, Z2, bla 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 Z-nya. Atau mungkin secara ini ya, secara ininya Z pangkat N itu kita bisa misalkan ini ya, R dari sini ya, kita akan coba ini kan, kita ubah bentuk ini ke bentuk R cos theta I sin theta. Sehingga kalau kita ini kan, karena sin theta dan cos theta itu periodik, maka Z pangkat ZI ya, Z itu Z keberapa, itu sama dengan, Z-nya ada sama dengan akar pangkat N dari R cos, sebenarnya penyelesaiannya gini ya, theta plus 2pi k per N. Z sama dengan akar pangkat N. Jadi tadinya ini ya, kemudian kita cari penyelesaiannya ke sini. R berarti cos theta tambah 2pi, 2pi itu 360 ya, 2pi k per N ditambah I sin theta tambah 2pi k per N. Ini ya. Jadi untuk persamaan yang bentuknya seperti ini, kita ubah bentuk seperti ini, kemudian penyelesaiannya bentuk seperti ini. Tadi kita telah menentukan bahwa Z pangkat 4 sama dengan 1. Kita ubah. Kalau 1 kan berarti kan R-nya 1 ya. R-nya 1 kan, karena pre-Z-nya 1, im-Z-nya ini 0 ya. Sehingga Z pangkat 4 sama dengan cos theta. Kan kalau kita lihat berarti kan cos berapa? Oke, nah. R-nya kan sama dengan 1 ya berarti. Tinggal theta-nya berapa? Theta-nya itu kita cari di mana cos theta-nya sama dengan 1, sin theta-nya sama dengan 0. Berarti theta-nya adalah kalau kita lihat ini ya, kita bentuk ini, berarti theta-nya adalah 0. Karena cos 0 sama dengan 1, sin 0 adalah 0. Jadi theta-nya adalah 0. Ini ya, sini. Sehingga kita bisa ubah Z pangkat 4 ini sama dengan sini ya, R atau 1 ya,
1 boleh diabaikan aja. Berarti cos 0 ditambah I sin 0. Sehingga jika kita merujuk kepada persamaan ini, maka Z-nya adalah kan akar pangkat 4 dari 1 kan 1 ya. Akar pangkat 4 dari 1 cos 0 tambah 2 pi K per 4. 4-nya dari sini ya, 4-nya dari M. Ditambah I sin 0 tambah 2 pi K per 4. Ya, tadi ya. Oke, saya coba hapus lagi yang ini. Saya coba ke sini ya. Saya coba. Tadi kan Z pangkat 4 sama dengan 1. Z pangkat 4 sama dengan 1 cos 0 ya. I sin 0. Kemudian sehingga penyelesaiannya Z pangkat 4 1 cos 0 tambah 2 pi K per salah akar pangkat 4 per 4 ya ini ditambah I sin 0 tambah 2 pi K per 4. Oke, K-nya berapa? K-nya itu kalau misalkan 4 berarti K-nya itu dari 0, 1, 2, 3 ya. Jadi K-nya itu ngambilnya dari 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Oke, kalau untuk 0 berarti kan selesai ya. Untuk K sama dengan 0, selesai. Berarti Z sama dengan 1, ini K-nya 0 kan ya, cos 0. 1 kali cos 0 I sin 0. Berarti sama dengan 1. Kalau untuk K-nya sama dengan 1, jadi K-nya itu 0, 1, 2, 3 ya. Kalau 5, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 6 ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Tergantung dari pangkatnya ini. Pangkatnya berapa. Kemudian K sama dengan 1, berarti Z sama dengan 1 cos 2 pi per 4. Berarti kan 2 pi per 4 berarti pi per 2 ya. 2 pi per 4 berarti pi per 2. I sin pi per 2. Jadi berapa nih? Pi per 2 itu 90 derajat ya. Berarti kalau 90 derajat, cos 90 derajat kan 0 ya. Ini kan akan jadi 0. Yang ini akan jadi 1 ya. Sehingga kalau untuk K sama dengan 1, dapatnya I. Untuk K sama dengan 3, Z-nya sama dengan 1 cos. Berarti berapa nih? 3, 6, 6 berarti 2, berarti pi ya. 2 dulu deh. 2 kali 2 pi, 4 pi ya. Berarti cos-nya berarti pi. Cos pi, I sin pi. Cos pi adalah min 1, sin pi adalah 0, berarti min 1. Kemudian terakhir K sama dengan 3, berarti Z sama dengan I. Cos berapa nih? 3 per 2 pi ya. 3 per 2 pi. I sin 3 per 2 pi. Sama dengan 270 ya.
270 itu berarti ininya 0, ininya min 1, berarti min itu ya. Inilah semua penyelesaian dari Z pangkat 4 sama dengan 1. Paham insya Allah ya. Jadi kalau ada 4, Z pangkat 4 ya berarti ada 4 penyelesaian. Kalau Z pangkat 5 ya berarti ada 5 penyelesaian. Z pangkat 3 berarti ya ada 3 penyelesaian. Nah, kita kembali ke soal analisis kompleks nomor 3. Coba buka analisis kompleks nomor 3. Banyaknya bilangan kompleks tak real ya, tak real. Z, jadi banyaknya bilangan kompleks tak real. Banyaknya bilangan kompleks tak real dari Z pangkat 20 sama dengan 20. Oke. Ada 20 betul ya. Ada 20 penyelesaian. Ada 20 penyelesaian. Oke. Kalau kita lihat Z pangkat 20 sama dengan 22. Oke. Kalau kita lihat berarti kan Z pangkat 20 sama 22 ya. Kalau kita ini kan ke persamaan kompleks ya. Kalau kita lihat 22 berarti R-nya sama dengan akar. Ya, akar. Ini 22 ya kalau kita lihat. Kalau bentuknya begini berarti R-nya 22 dan tetanya berapa? Kalau kita lihat karena ini tadi kan kayak sama ya. Z pangkat sekian sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti tetanya kan nggak ada bilangan kompleksnya ya, ada bilangan imajinernya, berarti tetanya 0. Nah, kalau kita lihat kan R-nya sama dengan 22. Berarti kan sin-nya kan berarti kan sama dengan sin tetanya 22/22 ya. Nah, X-nya 22. Berarti sin tetanya sama dengan 1. Sana. Cos tetanya sama dengan 1, sin tetanya sama dengan 0. Berarti tetanya adalah 0. Sehingga Z pangkat 20 penyelesaiannya adalah akar pangkat 20 dari 22 cos nolnya begini, 0 tambah 2 pi kali K per 20. Gitu ya. Z sama per 20 I sin 0 cari
realnya minus akar 20, 22. Ya, kenapa? Karena ini pangkatnya genap, pasti bilangan penyelesaian realnya ini dan ini. Ya, sehingga jika penyelesaian realnya cuma ini dan ini, berarti sisanya penyelesaian non-real. Berarti penyelesaian bilangan kompleks non-real. Karena ada cuma dua penyelesaian real, berarti penyelesaian non-realnya non-real ya, non-real itu kompleks ya. Berarti ada 18. Ada 18. Ada 18. Bilangan non-realnya ada 18. Ngerti nggak kira-kira? Dua penyelesaian ini. Ada pertanyaan? Kok bisa sih Pak ada 18 penyelesaian non-real? Ya karena kita bisa menentukan penyelesaian real dari ini sebetulnya kita sudah tahu akar pangkat 20 dari 22 dan juga negatif dari akar pangkat 20 dari 22. Kenapa kompleks? Sisanya pasti bilangan kompleks yang bukan real. Jadi yang bukan, yang pasti IM-nya ya, IM-nya pasti IM-nya ada. Ya, gitu ya. Kita sudah membahas dua soal ya, soal dari bilangan kompleks. Yang satu mungkin agak repot, agak ribet. Yang ini lebih simpel ya. Sebenarnya kita udah tahu bahwa ini ada 20 penyelesaian dan penyelesaian realnya itu cuma dua, yaitu ini dan ini. Ya berarti kalau penyelesaian realnya cuma dua, penyelesaian kompleks non realnya berapa? Yang bukan bilangan realnya berapa? Berarti tinggal 18. Tinggal 18 bilangan. Gitu. Ini pas saya lihat soalnya, kau bilang soal MIPA gini amat nih. Kalau kita udah tahu konsep dari persamaan kompleks, kita menilai soal itu mudah. Insya Allah ya. Ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada, jelas mungkin sampai segini saja untuk terkait dengan persamaan kompleks, kemudian bentuk Euler. Tadi ya bentuk Euler ya untuk menjawab soal nomor 4 bilangan kompleks, analisis kompleks ya. Kemudian yang tadi yang persamaan kompleks untuk menjawab nomor 3 analisis kompleks yang di ONMIPA. Untuk selanjutnya mungkin kita coba kan soal latihan terkait dengan persamaan bilangan kompleks. Jadi belum sempat latihan ya, cuma satu kali doang. Yang tadi kan real aja ya. Kita yang bentuknya kompleks di mana sih Kak? Oke, kita bisa gali lebih dalam. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih ya Kak Agus atas materinya. Ini mau sesi tanya jawab atau enggak nih Kak? Sebetulnya silakan kalau misalkan mau jawab, mau tanya nggak, mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Boleh di meeting chat atau boleh langsung nanya juga nggak apa-apa. Iya, mungkin ada yang mau bertanya gitu tentang soal-soal yang tadi, atau dicukupkan saja atau bagaimana nih yang lain? Ditunggu 1 menit ya teman-teman. Kalau ingin bertanya boleh on mic ataupun di kolom chat ya. Untuk soal latihannya nggak ada yang ngerjain ya, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Bingung nggak? Ada soal yang kemarin itu yang tentang pangkat dan akar ya. Ya mungkin ini kali cukupkan saja, nggak apa-apa. Hilda kan ini? Mungkin nggak ada lagi yang mau nanya kali ya Kak. Langsung aja ditutup aja ya Kak ya. Ya nggak apa-apa, ditutupannya nggak apa-apa. Ininya. Nanti Baik. kalau misalkan ada pertanyaan langkah-langkah yang mungkin bingung kali yang mau nanya apa ya, gitu, nanya apa. Gitu. Kalau misalkan ditulis ya, mungkin kalau ditulis langkah-langkah yang tadi, penyelesaian tadi ya, terutama itu soal yang pertama yang tadi ya, nomor 4 tadi. Kalau yang ini mungkin Hilda juga mungkin ngerti lah. Ngerti ya Hilda yang ini ya? Singkat, padat, dan jelas ya. Kalau yang ini mah. Bisa mungkin tulis dulu, mungkin ditandai gitu kan. Ditulis, mungkin ditandai. Kayak ini maksudnya apa ya? Boleh di japri saja ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman dan Kak Agus atas materinya. Mungkin sebelum keluar mau ada sesi foto bersama dulu ya Kak. Boleh. Kak Hilda, nanti yang fotonya siapa Kak? Yang dari aku aja nggak apa-apa. Oh iya, baik. Ya, Kak. Teman-teman on cam ya. Ayo yang bisa on cam ya teman-teman. Biar ke foto. Ayo on cam ya teman-teman. Ini udah mulai teh fotonya. Belum, ini yang sisanya nggak bisa on cam atau gimana? Nggak bisa on cam kalian. Ya udah kita mulai ya. 1, 2, 3.
Lagi ya, bentar. Lagi teman-teman. 1, 2, 3. Soalnya lagi. Iya ya. Oke, bebas nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Udah.